Halo semuanya, selamat datang di Mengenal Lebih Dekat, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu UKM di PPI UTM. Nah, UKM ini termasuk UKM yang baru nih teman-teman. UKM ini adalah Asosiasi Karsawicara atau yang biasa disebut dengan AKW. Oke, sebelum itu aku bakal perkenalin diriku dulu. Namaku Nabila Alia Zulilmi, biasa dipanggil Alia, dari Biomedical Engineering 2018. Nah, sekarang langsung aja kita panggil perwakilan dari AKW, yaitu Salsa dan Muti. Halo Salsa, halo Muti. Halo Alia, halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih Salsa sama Muti? Alhamdulillah baik. Muti gimana? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan Tuhan kita. Oke, sekarang kalian lagi pada sibuk ngapain aja nih kuliahnya? Kalau aku pribadi sih ya, karena kebetulan sekarang lagi study week, aku juga sibuk untuk mempersiapkan final sih. Tapi capek online. Kalau Muti gimana? Sama lagi menyelesaikan tugas dan juga persiapan. Project-project ya? Benar-benar. Iya bener banget, aku juga nih karena kita udah masuk study week ya, jadi ya, kita lagi persiapan final gitu. Nah, di waktu yang sangat sibuk sekarang nih, makasih banyak ya untuk Muti dan Salsa yang udah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk di podcast sekarang. Oke, jadi di sini aku bakal nanya-nanya tentang AKW nih. Kita santai aja. Terima Nah, jadi apa sih AKW itu gitu? Karena kan nanti banyak nih pasti teman-teman yang nonton penasaran nih tentang AKW itu apa sih gitu kan. Jadi boleh nih mungkin coba dijelasin dulu dasar-dasarnya sedikit tentang AKW. Oke, jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Iya, Semuanya, boleh. halo, perkenalkan nama aku Salsa Bilan Susmatri dari jurusan Biomedical Engineering 2018 selaku Ketua UKM Asosiasi Karsawicara. Jadi untuk menjawab pertanyaan Alia tadi, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, AKW ini merupakan salah satu UKM yang baru saja didirikan di PPI UTM. Nah, UKM ini didirikan sebagai platform untuk teman-teman yang ingin melatih kemampuan public speaking dan keprotokolan. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Oke, nah jadi nih buat teman-teman yang pengen memperdalam di bidang public speaking, keprotokolan, kayak gitu, bisa join AKW ya, Salsa Muti. Betul banget. Nah, Betul. sejauh ini nih, kan kalian kemarin udah oprek, kayak gitu kan, terus udah close juga registration, udah dilantik juga. Total dari seluruh pengurus dan anggota AKW itu ada berapa sih? Oke, ini boleh aku jawab ya, Al? Boleh, boleh. Karena aku juga belum perkenalan nih, teman-teman semua. Perkenalan lagi, nama aku Muti Arahma, biasa dipanggil Muti. Saat ini aku studi jurusan Biomedical Engineering angkatan 2018. Di AKW ini aku sebagai sekretaris. Nah, melanjutkan pertanyaan Alia tadi, jadi saat ini kita di tahun pertama AKW ada total 47 anggota. Nah, di dalamnya ini termasuk ada 9 orang pengurus. Yang pertama dari ketua sendiri yaitu Salsa ya, yang sedang ada di tengah-tengah kita semua. Kemudian ada sekretaris yaitu aku sendiri, ada juga Audrey sebagai bendahara. Tapi selain itu, di AKW kita ada 3 tim atau divisi. Yang pertama itu ada tim program, kemudian juga ada humas, dan juga ada media. Kayak gitu, Al. Oh, oke. Berarti hitungannya untuk UKM baru ini termasuk banyak ya peminatnya, hampir 50 kan ya? Benar. Nah, oke. Boleh dong cerita nih historinya kok bisa sih AKW terbentuk, kayak dibentuknya kapan, terus alasan kenapa sih AKW itu dibentuk gitu. Oke, mungkin kalau itu bisa aku bantu untuk jawab. Mungkin kita santai aja nih ya. Aku kayak curhat gitu. Jadi dulu tuh PPI pernah ada podcast juga, Jomota. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa scroll di YouTube PPI UTM, Jomota, podcast PPI. Nah, di situ kebetulan narasumbernya ada Mbak Didit, Mbak Pradita Warlandari, dan moderatornya kebetulan juga aku. Nah, ya biasa setelah selesai kita recording untuk podcast, kita ngobrol biasa gitu kan. Di situ aku curhat ke Mbak Didit. Mbak,
kok aku ngerasa ya kalau misalkan nih setiap kita ngadain acara di PPI, kita kan perlu MC tuh. Aku ngerasa setiap aku berkecimpung di kepanitiaan, aku ngerasa kayak gerasak gerusuk banget nih nyari MC Hamin satu, Hamin dua. Karena kebetulan aku juga pernah hmm, merasa aku pernah menjadi divisi acara dan divisi humas yang memang tugasnya untuk mencari MC ya teman-teman. Dan Bener banget ya, Salsa. Aku juga gitu kan. Aku juga pernah jadi divisi humas satu acara dan itu bisa dibilang riweh ya kita nyari ya betul. untuk MC kayak gitu. Nah, terus belum lagi kalau humas ada VIP, kita harus nge-escort. Terus kalau orang humasnya kurang dan VIP-nya banyak tuh kan, jadi kita bingung kan gimana gitu. Benar banget. Jadi aku cerita ke Mbak Didit nih, yang notabene-nya Mbak Didit merupakan salah satu mentor kita kan, yang biasa ngajarin kita tentang public speaking, contohnya MC atau moderator, terus juga gimana cara mengekspor VIP kalau datang ke acara-acara closing gitu, teman-teman. Nah, dari situlah muncul ide, gimana kalau misalkan kita uh, bikin aja suatu platform untuk teman-teman semua yang mau belajar atau mau menambah, mengasah kemampuan mereka dalam public speaking dan keprotokolan. Akhirnya terbentuklah AKW sampai hari ini gitu. Wah, keren banget ya sejarahnya AKW. Nah, aku ada penasaran nih satu sama nama sama logo. Ini kan namanya keren banget ya, Asosiasi Karsa Wicara. Kita mungkin orang awam nggak akan kepikiran ya untuk milih nama itu. Dan logonya juga lumayan menarik nih. Boleh dong disampaikan makna dari nama sama dari logo tersebut. Oke, kalau misalkan untuk nama dulu kali ya kita bahas Ya, namanya. boleh. Itu kan Asosiasi Karsa Wicara. Asosiasi Karsa, Karsa itu kita serap dari bahasa Sanskerta yang artinya kehendak atau niat. Wicara merupakan bentuk komunikasi lisan. Jadi kalau digabung artinya tuh kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keinginan lebih dalam belajar tata cara berbahasa seperti itu. Wah, inti dan maknanya dalam ya. Sekarang Iya, boleh nih tentang logo nih. kalau kalau teman-teman mau tahu untuk kita mencapai ini fix banget sama nama ini, banyak banget kita rombak nama, kita sempat diskusi ya Benar nanti banget. banyak Dari apa Sal sebelumnya? nanti sama MLK. juga kita pernah diskusi untuk nama, akhirnya muncullah ide Karsa Wicara ini. Wah, Mungkin kalau Mbak Didit nonton juga, halo Mbak Didit. halo Mbak Didit. Oke, kita lanjut. Kalau bahas tentang logonya nih, logo kita itu kan lingkaran warnanya kuning, tulisannya warna biru. Kita bahas dari warna kuning. Kuning itu maknanya adalah memiliki nilai intelektual, positif, dan persahabatan. Dan untuk warna birunya itu melambangkan rasa kepercayaan diri. Kalau lingkaran itu memiliki konsentrasi dan kekeluargaan. Jadi diharapkan dengan teman-teman yang bergabung di AKW, teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keluarga baru dan relasi baru. Gitu. Oh, oke. Nah, misalnya nih nanti dari penjelasan kalian yang sudah cukup dalam ya tentang AKW ini apa gitu kan. Misalnya nanti ada nih yang tertarik masuk AKW. Terus mereka nanya, apa sih Kak yang bakal aku dapetin setelah aku masuk AKW gitu. Oke, ini pas banget ya, karena orang pasti mau masuk sesuatu karena pengen ada sesuatu yang didapatkan. Iya, benar banget. Nah, jadi pas kalau teman-teman join AKW ini, seperti sudah dijelaskan di awal gitu ya, tadi kita tuh terfokus pada pengembangan soft skill khususnya public speaking dan juga keprotokoleran. Nah, jadi public speaking ini salah satu hal yang penting ya bagi kita sebagai mahasiswa, karena kita udah mulai masuki dunia profesional nih, dimana bukan hanya dituntut untuk mampu berbicara di depan orang, contohnya seperti presentasi, kemudian berdiskusi, atau contoh kecilnya memimpin rapat. Nah, tapi kita juga di AKW di prospek kedepannya mampu menjadi orang-orang yang memiliki skill dalam MC ataupun moderator nih, seperti contohnya Alia ini. Ya, tambahan sedikit lagi, kita juga ini ya bisa dibilang penting untuk mengetahui ilmu keprotokoleran
yang nantinya tuh kalau kita udah masuk ke dunia kerja itu bakal kerasa banget. Ya nggak sih teman-teman? Iya benar-benar bakal banyak ya manfaatnya kalau kita masuk AKW nih. Jadi bagi teman-teman yang bakal apa namanya pengen banget public speakingnya lebih baik, terus nanti protokolnya lebih baik gitu kan, boleh banget nih join. Di sini juga katanya bukan hanya untuk yang sudah bisa ya, yang belum juga bisa belajar bareng ya. Nah, di sini kita juga sharing-sharing mengenai kalau teman-teman udah ada mungkin berpengalaman, contohnya kayak Alia atau teman-teman lain yang udah biasa jadi MC, kita saling mentor-mentor lah nanti gitu teman-teman. Dan Oke kita deh. juga ada banyak juga yang start dari nol out. Jadi Oh iya, santai aja kita bareng-bareng belajar. nah, jadi tuh teman-teman semua nanti yang nonton nih ya, yang tertarik, emang walaupun belum bisa, tapi nanti kalian bakal belajar bareng-bareng di AKW gitu. Nah, jadi kan udah nih, kita udah ngobrol-ngobrol tentang AKW secara dasar. Pasti kan ada beberapa teman-teman yang pengen tahu dong, kalian udah ngadain kegiatan apa aja nih dari pas dilantik sampai sekarang. Boleh dong cerita kegiatan-kegiatan yang udah kalian lakuin? Oh ya, nih pas banget ya. Kita saat ini sudah melakukan pertemuan atau pelatihan gitu sebanyak 2 kali sampai sekarang. Yang pertama itu didampingi langsung sama penasehat kita ya atau pembina kita Mbak Didit. Didit. Ya, waktu itu kita ngebahas tentang membangun kepercayaan diri asal. How to build a self confidence. Ya benar banget. Oke. Kemudian pertemuan kedua sama abang kita nih Bang Roy, ya ampun aku seneng banget bisa sharing belajar banyak ya sama Mbak Didit, Bang Roy juga. Kita waktu itu sama Bang Roy ngebahas tips tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Menarik banget kan materinya? Iya benar-benar menarik banget. Dan itu materinya bakal berguna nanti kita di dunia kerja ya teman-teman. Jadi nggak cuma di dunia perkuliahan aja nih. Nanti kalian di dunia pekerjaan kan kalian bakal ngomong sama bos kalian, sama petinggi-petinggi di kantor itu. Jadi membantu banget ya. Terus mungkin juga kalian bakal mimpin suatu project tuh nanti pas sudah kerja. Jadi ngebantu lah ya gitu kan. Nah, terus rencana kegiatan ke depannya nih dari AKW apa sih kalau boleh tahu? Ya, jadi kita ke depannya bakal ada pelatihan rutin sebanyak 2 kali dalam satu ini ya, dalam 1 bulan kita ada pertemuan 2 kali ya. Nah, itu kita bakal ada mempelajari teori, kemudian juga langsung ada prakteknya. Jadi ini menarik nih, karena kan ilmu itu lebih nempel kalau kita langsung mempraktekkan kan. Benar. Oke, Ya, jadi kalau untuk pembelajaran itu bakal ada materi, setelah itu langsung praktek ya. Jadi semuanya yang ikut bisa langsung berpartisipasi untuk praktek, jadi mereka bisa langsung mengimplementasikan ilmu itu ya. betul. Oke deh. Nah, terus kan sekarang nih kalian pada tahu kan, teman-teman juga pada tahu kalau sekarang kita belajarnya online karena pandemi gitu kan. Nah, kalian ada nggak sih ngalamin kesusahan gitu atau sulitnya gitu gimana ngejalanin UKM ini selama pandemi, selama online gitu? Untuk hambatan selama online ini, mungkin hambatan AKW nggak beda jauh sama UKM-UKM lain. Hambatan ini karena semuanya online, jadi sulit untuk kami untuk berkomunikasi secara maksimal antar anggota dan pengurus gitu, seperti itu. Dan juga mungkin waktu ya, karena ada beberapa anggota dari AKW yang masih stay di Malaysia, ada juga yang masih di Indonesia. Terus juga karena online kita hampir nggak sama kan jadwalnya. Mungkin Alia, Muti, ada tes, ada mungkin kuis, yang seperti itu mungkin yang menjadi hambatan Benar-benar. Jadi lebih banyak masalah waktu ya kayaknya. Karena ada yang tes kan tes nggak nentu kapan gitu. Sementara kan kalau offline mungkin lebih teratur tesnya kapan gitu kan. Nah kalau misalnya online kayak gini kan suka-suka dosennya. Kadang kita libur dikasih tugas juga Benar. gitu kan. Jadi yang Kebanyakan seharusnya libur malah. iya, makanya yang seharusnya kita libur malah nggak jadi libur, malah ngerjain tugas. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah baik. Mungkin dan juga karena perbedaan zona waktunya itu, jadi kayak kita kelas jam 8 di Malaysia, jam 7 di Indonesia. Bahkan kadang-kadang kita suka bablas ke skip kelas nggak sih teman-teman? Iya benar-benar.
Jadi emang yang paling masalah ini perbedaan waktu sih ya kayaknya kalau itu karena kan ada yang di Indo, ada yang masih di Malai gitu kan. Ya Tapi yang penting aku mau berterima kasih sih sama teman-teman anggota AKW untuk antusiasme yang tinggi, yang sangat excited kalau misalkan ada topik baru, join hampir cukup tinggi antusiasme teman-teman semua. Terima kasih loh teman-teman semuanya. Ya, ini curhat sedikit ya, karena boleh. Di awal nggak ada ekspektasi kan bakal yang daftar tuh sebanyak itu. Benar banget. Dan makanya nih keren banget AKW, padahal baru tapi anggota. Kenapa? Iya, padahal kan baru tapi anggota awalnya aja udah hampir 50, keren banget. Alhamdulillah banget. Oke deh. Yang penting semuanya terus berjalan baik, kan semua masalah-masalahnya atau kendala-kendalanya juga masih bisa teratasi ya sampai sekarang. Jadi nih bagi teman-teman yang nonton nih, yang mau join AKW atau mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh banget untuk ngekontak Salsa atau Muti ya. Iya betul, nanti kami sambungkan langsung ke humasnya AKW. Nah, iya. Nah, oke, mungkin sekian kali ya bincang-bincang santai kita sama AKW. Gak kerasa udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol. Udah banyak juga kita lebih mengenal AKW itu lebih dalam seperti apa gitu. Ternyata banyak banget yang manfaat yang bisa kita dapetin setelah kita join ke AKW gitu ya. Oke, aku akhirin podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube PPI di bawah ini. Oke, dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.